Hai semua, apa kabarnya? Saya akan lanjut menceritakan kisah Aura Sang Casanova, bab 133, Kecemburuan Max. Axel, pulanglah, oke? Kau pulanglah, dan kita akan bertemu di luar jam kerjaku, karena di sini aku butuh fokus untuk menyelesaikan pekerjaanku, ucap Sania. Oke, aku akan menunggu kabar baik darimu, Sania, ucap Axel sembari melangkahkan kakinya keluar dari ruang kerja Sania. Namun ketika Axel baru saja keluar, tiba-tiba Max berpapasan dengan Axel dan melihat pemuda itu dengan tatapan penuh tanda tanya. Karena sebelumnya dirinya bahkan tidak pernah melihat jika Axel dan Sania pernah bertemu. Namun kini Max malah melihat Axel baru saja keluar dari ruang kerja gadis itu. Ada perlu apa dia di kantor Sania? Apa ada sesuatu yang terjadi pada Nona Kiara sehingga dia mengunjungi Sania yang dulu sempat satu atap dengan Nona Kiara? Batin Max. Sementara Max terus berjalan dan hendak mengetuk pintu ruang kerja Sania, Axel justru terlihat cuek ketika berpapasan dengan Max, meskipun dia sendiri tahu jika Max adalah asisten dari Jiro, pria yang sudah memiliki Kiara yang tidak lain adalah adik kandungnya. Tok tok tok. Max mengetuk pintu ruangan Sania dan sepersekian detik terdengar suara dari dalam yang mempersilahkan masuk. Max pun langsung membuka pintu itu hingga hal tersebut membuat Sania terkejut oleh kedatangan seorang pria yang sudah mengetahui luar dalamnya, bahkan sudah mengambil harta berharganya. Kau? Ucap Sania. Max yang terlihat tenang malah justru tidak mempermasalahkan sikap Sania. Hanya saja tatapannya disibukkan dengan sekeliling ruangan Sania yang terlihat indah karena buketan bunga dari Axel yang tidak diketahui oleh asisten Max. Siapa yang memberimu bunga sebanyak ini, Sania? Tanya Max kepada Sania. Kau tidak perlu tahu, jawab Sania. Aku perlu tahu, Sania. Kau lupa jika aku bertanggung jawab atasmu setelah kita melewati malam panjang itu. Oleh karena itu, aku tidak akan membiarkan pria manapun mendekatimu, ucap Max. Oh, sepertinya dia cemburu dengan bunga-bunga ini. Oke, bagus kalau begitu. Batin Sania yang di sini malah merasa diuntungkan oleh sikap Max yang terlihat posesif padanya untuk memanfaatkan keadaan agar terlepas dari Max yang selalu mengejarnya. Ini tidak mungkin kan jika aku mendapatkan buket bunga sebanyak ini dari seorang wanita? Yang jelas ini dari seorang pria spesial. Dan karena aku sudah mendapatkan pria spesial, lebih baik kau segera keluar dari ruang kerjaku dan jangan pernah kembali untuk menemuiku, ucap Sania. Pria spesial? Kau mengusirku? Tanya Max yang mulai terpancing dengan perkataan Sania. Tentu saja, jawab Sania. Kau ternyata lupa, Sania, jika kau adalah tanggung jawabku setelah kita melewati malam panjang itu. Dan juga bagaimana jika kau hamil? Kau masih mau dengan pria spesialmu? Tanya Max sambil tersenyum. Aku tidak hamil, dan itu terbukti karena saat ini aku bahkan sedang haid, ucap Sania mantap membalas senyuman Max dengan balik tersenyum sinis. Sania terlihat berjalan untuk menghampiri salah satu buket bunga, mengambil satu tangkai dan menciuminya di depan Max yang membuat pria itu marah. Jangan pernah menyentuhnya atau aku akan memberimu pelajaran, Sania, ucap Max. Kenapa tidak boleh? Bunga ini sangat indah dan harum, jawab Sania. Dan karena kesal, Max pun langsung melangkah dengan cepat memporak-porandakan semua buket bunga yang ada di ruang Sania yang tertata dengan sangat rapi. Hal itu membuat Sania hanya bisa melongo dengan apa yang dilakukan Max saat ini. Max, stop! Stop! Apa yang kamu lakukan? Teriak Sania.
Karena melihat sikap Max yang masih membrutal dengan belum menghentikan perbuatannya yang menghancurkan buket bunga sembari menginjak-injaknya, Shania pun akhirnya menelpon pihak keamanan agar mengeluarkan Max dari ruangannya secara paksa. Apa yang aku lakukan? Aku melindungi gadis yang sudah menjadi wanitaku, ucap Max. Aku bukan wanitamu, teriak Shania kesal, marah, dan juga emosi karena tidak menduga jika kejadian satu malam itu malah membuatnya terjerat oleh sikap Max yang sangat menginginkannya. Itu hanya omongan saja, karena kenyataannya kau memang sudah menjadi wanitaku, ucap Max yang sudah benar-benar berhasil meluluhlantakkan semua buket bunga pemberian Axel kepada Shania. Dan saat ini Max terlihat melangkah mendekati Shania. Aku akan mengusirmu memerintahkan keamananku, ancam Shania. Lakukan saja, jawab Max tidak gentar sedikit pun. Dengan cepat Shania pun menghubungi karyawannya untuk mengirimkan anggota keamanan kantornya agar segera mengusir Max. Ada orang gila di ruanganku, usir dia, ucap Shania yang malah membuat Max benar-benar tersulut emosi hingga merampas dan menjatuhkan gagang telepon kantor yang dipegang Shania. Orang gila kau bilang? Tanya Max. Kau memang gila, Max, sahut Shania. Dan kau yang membuatku gila. Aku gila setelah kita melewati malam itu, yang mana malam itu bisa terjadi karena kau yang menghalangiku untuk pergi, ucap Max yang langsung membekam Shania dalam kurungannya. Ceklek. Bersamaan dengan itu, para anggota keamanan kantor Shania masuk di saat Shania masih berada di dalam kurungan Max. Nona, ucap mereka. Keluar, atau kalian semua akan melihat bagaimana aku memperlakukan kekasihku, ucap Max yang langsung mengunci Shania dengan mendekatkan wajahnya semakin dekat di hadapan Shania.